Karma di ujung jalan by Kinoy Scorpio. Bab 6. Rahasia Maya terungkap. Suatu malam, saat Dito duduk menunggu kekasihnya Maya itu pulang, dia melihat sebuah amplop terbuka di atas meja kerja. Iseng, Dito mengambilnya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, salah satunya adalah surat properti atas nama seorang pria bernama Arman Prasetya. Arman Prasetya, gumam Dito pelan, memutar otaknya. Nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak bisa langsung mengingat dari mana dia pernah mendengarnya. Rasa penasaran membawa Dito untuk mencari informasi lebih jauh. Setelah Maya pulang malam itu, ia mencoba bertanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Maya, kata Dito hati-hati, aku tadi lihat amplop di meja kerjamu. Siapa Arman Prasetya? Maya yang sedang melepas sepatu di dekat pintu terhenti sejenak. Wajahnya berubah, tetapi hanya sesaat sebelum dia kembali tersenyum. Dia klien lama, aku lupa simpan dokumennya. Klien lama, Dito mengerjit. Kenapa dokumennya ada di sini? Maya berjalan mendekati meja, mengambil amplop itu, dan memasukkannya ke dalam laci. Itu urusan lama. Aku udah bilang gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Dito ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tatapan tajam Maya menghentikannya. Untuk saat ini ia memilih diam meskipun pikirannya dipenuhi keraguan. Hari berikutnya, saat bekerja, Dito tidak bisa menghilangkan rasa penasaran tentang nama Arman Prasetya. Ia memutuskan untuk mencari informasi lewat internet. Nama itu muncul di berbagai artikel, sebagian besar tentang bisnis dan kekayaan. Arman adalah seorang pengusaha besar yang memiliki berbagai aset seperti properti hingga perusahaan teknologi. Dia juga dikenal sebagai pria berpengaruh yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingannya. Tapi yang membuat Dito terkejut adalah sebuah artikel dengan foto Arman berdiri di samping seorang wanita cantik yang tersenyum anggun di depannya. Wanita itu adalah Maya. Arman Prasetya dan istri Maya Rahman menghadiri acara amal tahunan. Dito terpaku. Artikel itu tertanggal 3 bulan yang lalu sebelum Maya masuk ke dalam hidupnya. Dadanya terasa sesak. Jadi dia istri orang lain, gumamnya dengan suara rendah. Malam itu, Dito mengkonfrontasi Maya. Mereka sedang makan malam bersama, tetapi suasana terasa dingin sejak awal. Aku mau tanya sesuatu, Maya, kata Dito tanpa basa-basi. Maya meletakkan garpunya menatap Dito dengan alis terangkat. Apalagi, Dit, kamu kenapa akhir-akhir ini selalu curiga? Kamu istri Arman Prasetya kan? Maya terdiam, ekspresinya berubah, tetapi hanya sesaat sebelum dia memasang senyum tipis yang tenang. Kamu ngapain nyelidikin aku? Kenapa kamu gak pernah bilang? Maya, Dito menatap Maya, matanya penuh dengan kekecewaan. Aku harus tahu siapa sebenarnya kamu. Kita udah terlalu jauh dan aku gak mau hidup dalam kebohongan. Maya mendesah panjang, menegakkan tubuhnya. Iya, aku istri Arman, katanya akhirnya dengan nada datar. Tapi itu cuma status di atas kertas, Dit. Hubungan kami udah lama mati. Dia sibuk dengan bisnisnya dan aku hanya hidup sendiri dalam rumah besar itu. Kenapa kamu gak bilang dari awal, desak Dito. Suaranya mulai meninggi. Aku berhak tahu. Maya menatapnya tajam. Karena aku tahu kamu gak akan mengerti. Kamu akan menilai aku seperti orang lain. Aku butuh kamu, Dit. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk jadi seseorang yang bisa aku andalkan. Dito menggeleng, bingung antara marah dan sedih. Aku bukan mainan, Maya. Aku gak mau jadi pelarianmu. Maya bangkit dari kursinya, matanya berkilat marah. Pelarian? Kamu pikir aku gak serius sama kamu? Arman gak pernah peduli sama aku. Aku cuma istri untuk pameran sementara dia sibuk dengan bisnis dan perempuan lain. Tapi aku bukan orang yang akan merusak rumah tangga orang lain, balas Dito berdiri dari tempat duduknya.
Maya mendekatinya. Suaranya berubah lembut. Rumah tangga itu udah rusak jauh sebelum kamu datang, Dit. Aku gak punya siapa-siapa. Kamu satu-satunya yang membuat aku merasa hidup. Dito terdiam, hatinya bergolak. Di satu sisi ia mencintai Maya, tapi di sisi lain, fakta bahwa dia adalah istri orang lain membuatnya merasa bersalah. Arman tahu tentang kita, tanyanya akhirnya. Maya terdiam sejenak sebelum menggeleng. Belum, tapi dia mulai curiga. Dia bukan tipe pria yang membiarkan sesuatu lolos begitu saja. Dito menghela nafas panjang. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Ia tahu jalan yang sedang ia tempuh bersama Maya berbahaya, dan Arman bukan orang yang bisa dianggap enteng. Di dalam hatinya Dito bertanya-tanya, apakah ia bisa melanjutkan hubungan ini, atau ia harus menjadi sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Udara malam Jakarta terasa pengap, meski angin berhembus lembut. Ia berhenti di trotoar, memandang ke arah jalan yang dipenuhi lampu kendaraan. Pikirannya kembali ke Yudi, anaknya yang kini bersama Ayu. Ia merasa seolah melompat dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Di tengah lamunannya, ponselnya bergetar. Nama Maya muncul di layar, tapi Dito tak segera menjawab. Ia ragu, takut mendengar lebih banyak hal yang bisa membuatnya tenggelam lebih jauh dalam hubungan ini. Namun setelah panggilan ketiga, ia akhirnya mengangkat. Maya, kita harus berhenti dulu. Ini semua terlalu rumit. Aku perlu waktu untuk berpikir. Tolong Dit, Maya mohon. Aku butuh kamu. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Hati Dito bergetar. Ia tahu, meski Maya memiliki sisi manipulatif, ada bagian dirinya yang benar-benar rapuh. Hingga suatu sore saat Dito baru selesai bekerja, ia mendapati mobil hitam mewah menunggu di luar kantornya. Seorang pria berjas hitam turun dari mobil dan mendekatinya. Bapak Dito, tanya pria itu dengan nada formal. Dito mengangguk. Iya saya, ada apa ya? Bapak Arman Prasetya ingin bertemu dengan Anda, kata pria itu tanpa basa-basi. Darah Dito seakan membeku. Nama itu menghantamnya seperti pukulan keras. Maaf, saya sibuk. Saya nggak ada urusan sama dia. Pria itu tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Saya rasa ini bukan permintaan, Pak. Silakan ikut dengan kami. Dito mencoba menolak, tapi pria itu hanya melangkah ke samping, membuka pintu mobil dan memberinya tatapan tajam yang tak memberi ruang untuk perdebatan. Dengan berat hati, Dito masuk ke dalam mobil. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini harga yang harus ia bayar untuk mencintai Maya, mengkhianati istrinya, dan meninggalkan keluarganya. Judul Karma di Ujung Jalan, penulis Kinoy Scorpio, baca di KBM App ya.